Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nugroho If di kelas Photoshop rubrik grafis.com. Ini melanjutkan update yang sebelumnya ya. Jadi masih tentang sharing teman-teman. Di sini kita akan membicarakan perbedaan dua tipe desainer grafis. Desainernya ya, bukan desain grafis. Jadi orangnya. Jadi ada dua tipe desainer grafis. Yang pertama desainer yang punya pekerjaan tetap, jadi fixed income, dan yang kedua desainer yang freelancer. Kita akan bahas dari tiga hal. Jadi ada beban kerja, pendapatan, dan jam kerja. Setelah itu aku akan bahas sedikit tips untuk yang locker design ya. Nah, jadi kalau untuk beban kerja sendiri, untuk yang di perusahaan ya, atau di corporate atau di agency istilahnya. Kadang freelance juga bisa di agency sebenarnya, tapi kita akan omongin. Jadi beban kerja di corporate designer itu menurutku udah sama-sama punya beban kerja yang sama antara yang freelance dengan yang di corporate. Jadi corporate dan agency kreatif itu menurutku beban kerjanya sama banget, dua-duanya sama. Tapi yang membedakannya apa? Kalau yang di perusahaan corporate biasanya yang pertama nggak cuma desain aja. Teman-teman harus bisa videographer, bisa bikin konten ataupun yang lain-lain. Dan teman-teman di desainnya nggak terlalu di detailing ya. Jadi nggak terlalu di detailing. Jadi ketika teman-teman udah selesai gitu. Teman-teman lanjut ke job selanjutnya. Tapi kalau di agency, teman-teman desain, ya udah teman-teman hanya desain aja. Tapi teman-teman di desainnya itu detailing. Jadi sekarang tergantung teman-teman mau pilih yang mana, preferensinya lebih kemana, itu semua tergantung dari teman-teman. Ada yang mau ambil tantangan, bisa desain, bisa video, bisa semuanya, karena ingin berkembang. Ada yang yaudah aku pengen desain aja gitu. Karena kita nggak bisa memaksakan, dan background orang masing-masing berbeda teman-teman. Seperti itu untuk dari beban kerjanya. Nah yang selanjutnya pendapatan. Kalau dari pendapatan yang corporate itu atau agency yang udah tetap di dalam itu, ya udah teman-teman udah dapat fixed income, misal 4 juta atau 3 juta UMR. Ya udah tiap bulan udah pasti itu terus gitu. Ya tapi enaknya ya teman-teman udah ada kepastian kalau ya setiap bulan udah ada pemasukan yang pasti. Tapi kalau freelance kadang 1 bulan 2 bulan pertama nggak dapet gitu. Tapi ketika bulan ketiga dapet 8 juta, 10 juta. Tapi itu pun menurutku itu untuk desainer yang lebih pro ya, lebih profesional menurutku. Tapi kalau untuk yang baru-baru masuk, menurutku lebih mending masuk ke creative agency dulu atau ke perusahaan retail dulu, ke PT, sebuah PT. Nggak apa-apa di situ ngerjain banyak, tapi teman-teman dapat banyak portofolionya gitu. Tapi kalau yang udah pro, udah dapat reach pasar luar negeri, ya udah enak mereka seperti itu. Jadi untuk pendapatan tentunya preferensi masing-masing ya. Kalau lebih suka yang tiap bulan, ya udah pilih yang di agency ataupun di corporate. Tapi kalau teman-teman nggak mau terikat waktu, ya udah dapetin freelance aja, karena itu pendapatan yang nggak tetap, tapi ketika dapet biasanya jobnya gede-gede seperti itu. Nah untuk jam kerja tentunya yang corporate 9 ke 5, tapi biasanya Sabtu Minggu suka ada event, karena kan tadi kita bilang nggak cuma desain aja, tapi kadang suka video, suka yang lain-lain. Kadang Sabtu Minggunya dipakai teman-teman. Ini tergantung juga teman-teman. Kalau teman-teman menyukai tantangan dan masih muda, menurutku ambil aja, nggak apa-apa gitu untuk kita berkembang. Karena pengalaman itu nggak bisa diganti oleh uang teman-teman, seperti itu. Dan kalau teman-teman ambil yang freelance, ini biasanya yang udah pro itu, ya udah kerjanya nggak 9 to 5, tapi udah ada jam-jam kerjanya sendiri dan lebih enak dan nggak terlalu banyak gitu. Tapi Sabtu Minggu biasanya udah pasti libur biasanya ya gitu. Jadi semua tergantung preferensi masing-masing. Nah itu teman-teman udah bisa bandingkan sendiri kan antara dari beban kerja, jam kerjanya, dan pendapatannya seperti apa dari yang corporate sama yang freelancer. Teman-teman harus bisa memilih masing-masing. Karena kalau yang freelance sendiri, teman-teman harus bangun lebih keras. Maksudnya di awalnya tuh harus keras banget teman-teman untuk dapetin customer. Mungkin teman-teman harus menguasain satu kota, teman-teman muterin sendiri, sebar brosur, terus dapetin impresi pertama. Nah itu butuh waktu teman-teman. Dan yang selanjutnya nih buat teman-teman desainer yang mungkin sekarang lagi nyari locker. Jadi biasanya locker itu untuk desain ya banyak juga. Tapi kadang masuknya ke perusahaan yang low to middle atau middle to low.
biasanya kalau perusahaan yang di atas itu udah punya agensinya sendiri, agensi kepercayaan mereka. Jadi agak susah sebenarnya kalau masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Kalau mau masuk ke perusahaan-perusahaan besar berarti jalurnya teman-teman harus ke agensi gitu. Harus ke agensi karena biasanya agensi itu udah terikat kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau teman-teman mau masuk ke perusahaan yang tadi aku bilang, itu kebanyakan middle to low. Jadi kebanyakan bukan hanya desain aja, tapi video. Walaupun ada sih sebenarnya yang desain aja ada, tapi yang aku lihat ya kebanyakan di Locker itu udah menggabungkan semuanya gitu. Jadi semuanya tergantung preferensi teman-teman masing-masing. Dan untuk CV ya udah teman-teman bisa bikin dalam bentuk website ataupun bentuk PDF atau di-share di LinkedIn, itu bagus banget teman-teman untuk CV hasil desainnya. Jadi CV itu nggak hanya menjelaskan teman-teman siapa, tapi jelasin project yang pernah dikerjakan itu apa aja, seperti itu. Jadi itu aja sih tipsnya buat teman-teman yang mungkin lagi nyari loker kerja. Jadi kita udah belajar tadi antara perbedaan antara desainer yang corporate dan freelance ya. Terserah teman-teman mau milih yang mana, plus minusnya mau yang mana. Habis itu kita udah tahu juga tips untuk desain grafis ya, untuk loker desain grafis. Nah mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.